Pada malam di akhir tahun 1980-an, Arga Dipta, seorang mahasiswa baru di sebuah universitas di Jakarta, merasa bosan dengan rutinitas harian yang membosankan. Dia berencana untuk menonton konser musik country yang diadakan di lapangan Mandala Kitri di Cibodas pada era 80-an bersama temannya Axel Wibowo. Keduanya berangkat dari Jakarta ke Terminal Bogor menggunakan transportasi umum, dan dari sana mereka melanjutkan perjalanan mereka dengan berganti-ganti moda transportasi hingga akhirnya tiba di Cibodas pada malam hari. Acara musik country direncanakan berlangsung malam itu, jadi sambil menunggu, mereka duduk di sebuah warung makan dan minum. Kejutannya, mereka menemukan beberapa teman kampus Arga yang juga berniat untuk menonton konser musik country. Salah satu teman kampus Arga, bernama Toto, membawa kendaraannya sendiri ke Mandala Kitri dan tidak membawa tenda karena tidak berniat berkemah. Demikian pula, Arga dan Axel tidak membawa tenda karena niat mereka hanya untuk menonton acara musik dan kemudian kembali ke Jakarta dengan naik bus dari Bandung. Pada saat itu, jalan tol Cipularang belum ada, jadi bus dari dan menuju Bandung melewati Puncak dan Cianjur untuk mencapai Bandung atau Jakarta. Sementara menunggu acara musik country, tiba-tiba muncul teman-teman kampus Axel Wibowo. Arga dan Axel tidak berkuliah di kampus yang sama di Jakarta. Mereka berasal dari sekolah menengah yang sama di daerah tersebut dan melanjutkan studi di Jakarta, tetapi di universitas yang berbeda. Ternyata teman-teman kampus Axel Wibowo berencana untuk mendaki Gunung Gede lewat jalur Taman Nasional Cibodas, yang pintunya tidak jauh dari tempat mereka nongkrong di warung tadi. Teman-teman kampus Axel Wibowo juga bergabung dengan mereka di warung itu, minum kopi dan teh panas. Kemudian teman-teman kampus Axel Wibowo mengundang Arga Dipta dan Axel Wibowo untuk bergabung dengan mereka dalam mendaki Gunung Gede melalui jalur Cibodas bersama dengan kelompok mereka. Arga belum pernah mendaki gunung sebelumnya dan hanya pernah naik bukit kecil di dekat rumah kerabat di daerah itu atau berjalan di hutan sekitar 20 km jauhnya. Bahkan itu pun, dia bersama kerabat yang akrab dengan hutan tersebut. Hal yang sama juga berlaku untuk Axel Wibowo, yang tidak memiliki pengalaman mendaki gunung. Kemudian, Arga memberi tahu Toto, teman kampusnya, bahwa dia diundang oleh teman kampus dari daerah yang sama untuk naik ke Puncak Gede malam itu dan akhirnya tidak bisa menonton acara musik country. Toto bertanya kepada Arga apa perlengkapan yang dibawanya untuk mendaki ke puncak Gunung Gede, dan Arga menjawab bahwa dia tidak membawa apa-apa, dia hanya mengenakan kemeja dan singlet di dalamnya. Toto menasihati agar Arga mempertimbangkan dengan hati-hati. Setelah itu, Arga berpisah dari Toto karena acara musik country sepertinya akan segera dimulai. Teman kampus Axel kemudian mengundang Arga dan Axel untuk mempersiapkan pendakian malam itu dan bergabung dengan kelompok pendakian mereka, meskipun Arga dan Axel tidak memiliki perlengkapan pendakian gunung yang lengkap dan memadai. Tanpa banyak berpikir, Arga dan Axel tetap bergabung dengan teman-teman Axel. Mereka berpikir bahwa karena mereka bersama dengan teman-teman mereka, meskipun mereka tidak membawa perlengkapan yang cukup, mereka bisa meminta bantuan dari teman-teman Axel jika dibutuhkan. Mereka tidak bisa membayangkan bahwa akhirnya mereka akan terpisah dari teman-teman mereka di atas sana dan harus mengandalkan diri sendiri saat turun dari gunung. Akhirnya, Arga dan Axel memulai pendakian pertama mereka di malam hari hanya dengan membawa botol air dan sebungkus roti. Arga hanya mengenakan kemeja dan singlet di dalamnya, sama seperti Axel yang kondisinya persis seperti Arga. Meskipun awalnya ragu, Arga terus berjalan, mengikuti kelompok teman-temannya. Untungnya, mereka membawa senter kecil dari rumah karena mereka mengharapkan tempat yang akan mereka kunjungi di Mandala Kitri akan gelap di malam hari. Mereka melewati jalan berbatu dan berhenti sejenak untuk istirahat di pos pendakian,
yang merupakan persimpangan menuju Gunung Pangrango atau Kandang Badak. Menurut petunjuk dari teman-teman mereka dalam kelompok, mereka harus terus bergerak agar tidak kedinginan karena mereka tidak mengenakan jaket. Saat mereka mendekati puncak Gunung Gede, jalannya semakin curam dan berbatu, tetapi mereka tetap melanjutkan dengan tekad, mengikuti instruksi agar terus bergerak jika tidak ingin merasakan kedinginan di pagi hari sebelum matahari terbit. Mereka mencapai puncak yang berangin, merasakan udara dingin pagi. Setelah menikmati pemandangan indah dari puncak, keduanya turun ke lembah Surya Kencana dan bertemu dengan kelompok pendaki lainnya. Namun, teman-teman mereka dari malam sebelumnya tampaknya telah terpisah di dalam kegelapan. Hanya mereka berdua yang tersisa, sementara makanan dan minuman yang mereka bawa sudah habis untuk sarapan saat mereka masih berada di puncak. Mengikuti instruksi dari teman mereka dalam kelompok sebelumnya, jika mereka ingin turun melalui Gunung Putri dan keluar di Cipanas, mereka harus belok ke kiri setelah turun dari puncak, dari alun-alun Surya Kencana. Jika mereka pergi ke kanan, mereka akan keluar di Sukabumi, seperti yang disebutkan oleh teman mereka dari kelompok sebelumnya. Dua pendaki spontan itu mengambil jalan ke kiri, dan setelah mengambil rute ke kiri, mereka melihat sebuah jalur yang menuju ke bawah yang juga digunakan oleh pendaki yang sedang naik. Kemudian, mereka menyadari bahwa mereka telah mengambil jalan ke kiri terlalu cepat dari alun-alun Surya Kencana. Jalur ini tidak mengarah ke Gunung Putri dan keluar di Cipanas, tetapi malah mengarah ke Pasir Sarongge, di Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur. Rute penurunan melalui Pasir Sarongge sebenarnya lebih panjang dibandingkan dengan melewati Gunung Putri, karena Pasir Sarongge lebih jauh dari Gunung Putri jika diukur dari arah Cibodas. Arga dan Axel tidak mengharapkan mengambil rute yang salah saat turun dari puncak Gunung Gede. Mereka seharusnya mengambil rute penurunan kedua dari alun-alun Surya Kencana, tetapi mereka secara keliru mengambil rute pertama. Saat menuruni melalui jalur yang salah, mereka bertemu dengan beberapa pendaki yang sedang naik dari arah berlawanan. Beberapa di antaranya adalah sekelompok gadis yang terlihat lelah. Jalur menanjak yang curam telah membuat mereka kelelahan. Ada juga seorang pria di kelompok itu yang baru saja naik. Mereka mungkin mahasiswa atau pelajar SMA, berdasarkan penampilan mereka. Jika Arga tidak salah dengar atau menerima informasi yang salah, jalur ini biasa digunakan oleh mereka yang ingin mendaki tanpa mencari izin dari pihak berwenang atau melaporkan niat mereka untuk mendaki. Dua pendaki yang tidak direncanakan itu bertanya kepada kelompok gadis-gadis apakah mereka bisa turun melalui jalur itu. Gadis-gadis itu menganggukkan kepala tanpa memberitahu mereka kemana penurunan akan mengarah. Sementara itu, Arga dan Axel mengira bahwa jalur tersebut menuju ke Gunung Putri. Setelah melewati satu sama lain di jalur pendakian yang sempit, yang hanya memungkinkan dua orang melewati sekaligus, mereka melanjutkan perjalanan masing-masing. Masih sekitar pukul 8 pagi. Keduanya mulai turun dengan hati-hati, melangkah pelan di sepanjang jalur yang curam dan licin, karena jalurnya terbuat dari tanah bukan batu seperti di dekat puncak dari arah Cibodas. Jalur terus menurun, dan tidak ada orang yang terlihat naik atau turun melalui jalur itu. Mereka membutuhkan sekitar 2 jam untuk berjalan karena medan yang licin, mungkin akibat hujan baru-baru ini atau kelembaban tanah. Tiba-tiba, Axel terpeleset di tanah yang licin dan jatuh. Dia berteriak kesakitan, mengatakan bahwa jarinya patah. Mendengar ini, Arga panik. Bagaimana mereka bisa sendirian di tempat itu tanpa ada yang lewat yang bisa membantu mereka? Arga khawatir apakah Axel bisa melanjutkan penurunan dengan jari yang terluka, yang diyakini patah.
Axel tampak sangat sakit pada jarinya dan sulit bergerak ke bawah. Dia mencoba bangkit tetapi tidak bisa. Dia merasakan sakit pada jari-jarinya, yang sepertinya terkilir akibat jatuh. Keduanya merasa kesepian dan ketakutan karena tidak ada yang datang membantu mereka. Mereka merasa terjebak di gunung yang sunyi dan terisolasi. Setelah mencoba memijat jarinya beberapa saat, Axel merasa kondisinya membaik, dan dia mulai mencoba turun dari puncak lagi, mengikuti jalur. Sudah sekitar pukul 10 pagi. Mereka melanjutkan perjalanan di sepanjang jalur dan setelah sekitar 2 jam, mereka mulai melihat kebun dan ladang yang dibudidayakan oleh penduduk setempat. Akhirnya, mereka berhasil merangkak turun melalui jalur dan mencapai tepi hutan. Merasa lelah, haus, dan lapar karena mereka hanya membawa sedikit makanan dan minuman, mereka terus berjalan sampai mereka mencapai sebuah kebun di mana seorang petani sedang bekerja. Keduanya bertanya kepada petani tentang arah jalan raya utama, apakah masih jauh atau dekat. Petani menjawab bahwa jalan raya utama itu dekat. Di mana ini, Pak? Arga bertanya kepada petani. Apakah ini Gunung Putri? Arga bertanya lagi. Tidak, jawab petani. Ini adalah Pasir Sarongge, di Kecamatan Pacet, Cianjur. Oh tidak, mereka berdua berkata. Tidak heran memakan waktu begitu lama. Kami sudah sampai Cianjur. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada petani, mereka melanjutkan perjalanan mereka, mencari jalan yang akan membawa mereka ke jalan raya utama seperti yang diarahkan oleh petani. Namun, setelah berjalan lebih dari setengah jam, mereka masih belum menemui tanda-tanda jalan raya utama, apalagi jalan beraspal di desa tersebut. Ketika mereka bertemu petani lain dan bertanya, mereka selalu mendapatkan jawaban bahwa jalan raya utama itu dekat. Dekat, tetapi mengapa kami belum sampai, pikir mereka. Ternyata persepsi mereka tentang jarak berbeda dari penduduk desa. Sekitar pukul 2 siang, akhirnya mereka menemukan jalan raya utama yang dimaksud, di mana mereka bisa menunggu bus jurusan Bandung-Jakarta. Sebelum itu, mereka mencoba mencari warung makan untuk meredakan rasa lapar dan haus yang telah mengganggu mereka sejak pagi. Pada siang hari, kedua pendaki merasa sangat lelah dan haus, tetapi mereka juga merasa lega karena berhasil turun tanpa tersesat. Meskipun Arga belum pernah mendaki gunung sebelumnya, dia belajar dari pengalaman mereka bahwa seseorang tidak boleh menyimpang dari rute pendakian untuk menghindari tersesat atau ditemukan oleh tim pencarian. Arga juga belajar bahwa pendakian gunung membutuhkan persiapan yang memadai dan terlibat dalam kegiatan tersebut tanpa perlengkapan yang memadai dapat sangat berbahaya. Jika hujan turun pada malam sebelumnya, mereka bisa menghadapi bahaya di gunung. Meskipun membuat kesalahan dengan memilih rute penurunan yang salah, Arga masih menghargai pengalaman ini. Dia senang telah menemukan kekuatan dalam dirinya untuk mengatasi tantangan yang dihadapinya. Dia merasa lebih percaya diri dan kuat setelah berhasil melewati pengalaman pendakian Gunung Gede ini, yang bahkan pendaki berpengalaman akan berpikir 2 kali sebelum mencoba tanpa perlengkapan yang memadai. Meskipun Gunung Gede bukan termasuk gunung tertinggi dalam hal elevasi, mendaki gunung tanpa perlengkapan dan persiapan yang memadai bukanlah sesuatu yang banyak orang berani lakukan. Arga dan Axel masih menganggap diri mereka beruntung bahwa tidak ada yang tidak menguntungkan terjadi, meskipun Axel jatuh dan mengira jarinya patah. Dari pengalaman ini, Arga berjanji untuk selalu melakukan persiapan yang tepat sebelum mendaki gunung lagi. Dia merasa sangat beruntung telah mengalami pengalaman ini tanpa cedera atau kejadian lain yang tidak diinginkan. Dia mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada penduduk setempat yang memberikan petunjuk arah ke jalan raya utama. Ketika dia memikirkannya, perjalanan yang mereka lalui sejak malam sebelumnya dari Cibodas ke puncak Gunung Gede, kemudian turun ke alun-alun Surya Kencana dan akhirnya ke Pasir Sarongge, cukup panjang. Mereka pasti telah menempuh lebih dari 30 km dalam 1 hari dan 1 malam. Untungnya, jalur dari alun-alun Surya Kencana ke Pasir Sarongge menurun, meskipun panjang, sehingga tidak terlalu melelahkan. Selain itu, mereka masih muda pada saat itu, sekitar 19 tahun, jadi mereka bisa mengatasi itu.
Pada hari Minggu berikutnya, ketika Arga bertemu dengan Toto di kampus, Toto bertanya apakah Arga pergi mendaki gunung malam itu. Arga menjawab, "Ya, kami melakukannya." Toto bertanya lagi, "Apakah hanya menggunakan pakaian biasa tanpa perlengkapan apapun?" Arga menjawab, "Ya." Toto hanya bisa menggelengkan kepala, mengetahui betapa berbahayanya mendaki gunung tanpa perlengkapan yang memadai, setidaknya pakaian, makanan, dan peralatan keselamatan lainnya. Dari sudut pandang Arga, dia menyadari bahwa bahkan tanpa perlengkapan lengkap, dia dapat mencapai puncak gunung gede dengan kekuatan tubuh dan semangat yang kuat, dan dia merasa sangat berbeda dari sebelumnya. Dia merasa lebih percaya diri. Bayangkan mendaki di malam hari hanya dengan tubuh, sebotol air, dan sebungkus roti. Dia tahu bahwa mendaki gunung tanpa perlengkapan yang memadai bisa sangat berbahaya. Namun, dia memutuskan untuk melanjutkannya, berjalan sampai pagi dan akhirnya mencapai puncak gunung gede. Dia menyadari bahwa turun lebih sulit daripada naik, terutama tanpa perlengkapan yang memadai.